www.podcast.com. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Koma, kumpulan obrolan informatif. Di sini kita lagi bersama Kak Kevin. Halo, Kak Kevin. Halo. Halo, Kak Kevin. Ya, jadi segelintir informasi sebelum kita mulai podcast. Kak Kevin ini adalah alumni dari Fisika UIN Malang juga. Beliau dapat, kenapa kita undang ke podcast ini, karena ada sesuatu yang spesial dari beliau, yaitu bisa mendapatkan S2 di India. Gimana tuh ceritanya? Kita akan ulas di podcast kali ini. Ini adalah informasi buat Mas Kevin juga. Ini adalah program terbaru dari HMJ. Ini baru tahun ini, dan ini adalah episode kedua. Episode kemarin diisi sama Mas DJ. Ya. Ini Mas Kevin memperkenalkan diri dulu. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya Wardah sudah diberi kesempatan, kemudian dari HMJ Fisika. Saya juga dulu pengurus HMJ Fisika pada tahun 2014-2015. Itu kemudian sempat terjun juga di beberapa organisasi di kampus. Nama saya Nur Alvin Andripa. Biasa teman-teman di UIN Malang itu manggilnya Kevin. Jadi lebih terkenalnya, lebih familiarnya Kevin gitu. Tapi kalau teman-teman dosen ada sebagian manggil Alvin juga. Gitu. Kalau asalnya saya sendiri di Indonesia itu dari Provinsi Riau. Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pangkalan Kerinci. Jauh ya? Jauh. Iya, merantau emang gimana ya? Kita dari dulu tuh suka kotanya Malang itu bersih, kemudian adem, nyaman lah, enak. Jadinya saya pilih kuliah di UIN Malang gitu. Ya, sebelum masuk tentang beasiswa Mas ke S2 nih, boleh nggak cerita sedikit kenapa harus pilih UIN Malang sebagai pilihan? Apa Mas nggak pernah kayak kepikiran kenapa sih nggak di tempat lain di Malang yang lebih bagus, di kampus yang lebih bagus? Kenapa milihnya harus UIN dan itu fisika? Oh gitu, oke. Pertama itu memang saya tuh suka kotanya gitu. Jadi 2014 dulu, 2013 ya, saya lulus SMA itu 2013, kemudian baru masuk kuliah itu 2014. Jadi sempat jalan-jalan ke kota Malang dulu, kemudian ke Bromo, Gunung Bromo. Jadi karena suka sama pemandangannya. Oh, di mana? Probolinggo. Oh, oke. Iya, jadi waktu itu tertarik sama kotanya, kemudian akhirnya senang, akhirnya kuliah di UIN Malang, terus pilih jurusan itu apa ya? Kan kita biasa anak SMA itu suka bingung ya, pilih jurusan apa. Iya, benar. Akhirnya saya lebih cenderung karena pernah ikut olimpiade waktu SMA, SMP, berprestasinya di bidang fisika. Jadi akhirnya ya udah, orang tua juga saranin ambil fisika aja gitu. Jadi saya ambil jurusan fisika. Kemudian kenapa UIN bukan kampus yang lain di Malang? Karena apa ya? Dulu saya itu masa-masa transisi banget gitu. Masa transisi SMA sempat nakal-nakal juga, kemudian pengen lah kalau bisa sambil belajar agama juga gitu. Akhirnya ya pilih UIN Malang gitu. Jadi alhamdulillah keinginan diri sendiri ya Mas, bukan tuntutan dari orang tua. Iya gitu. Dari dulu itu selalu orang tua itu nyerahkan kepada anak-anaknya sendiri gitu, milih apa gitu. Sehingga ketika kita jawab gitu dengan apa yang kita ambil. Jadi saya ngambil UIN Malang itu ya saya jelaskan dulu. Terus saya mau ini, jelasannya begini, walaupun jauh dari kampung kan istilahnya, tapi orang tua tetap mendukung gitu. Oke Mas, pernah nggak sih pas kayak baru masuk gitu kan pasti ada lah segelintir perasaan yang kayak salah nih jurusan gitu. Salah nih jurusannya gitu, kayak
aku seharusnya milih jurusan ini, kenapa aku milih harus milih ini, dan sekarang aku nyesel. Ada nggak sih mas pemikiran? Oh gitu. Itu pasti banyak dipertanyakan. Gimana ya kalau untuk itu sendiri, jujur saya kan awalnya nggak niat kuliah, awalnya itu pengen kerja gitu, tapi ayah ini pengen banget anaknya sarjana gitu, kalau bisa sampai S2. Oke, saya bilang kan oke, ya, saya oke gitu kan kalau orang tua masih mau. Kemudian saya lanjutkan, akhirnya ya itu tadi pertimbangannya adalah jurusan yang kira-kira kita aman dan nyaman lah ya kuliah, aman dan nyaman. Saya itu semester 1-2 itu dulu di fisika itu hampir nggak pernah pegang buku dulu, semester 1 sama 2, karena pelajarannya itu kan fisika dasar, kemudian masih dasar ya. Jadi udah pernah dipelajari dulu waktu olimpiade di SMA gitu. Jadi kita santai aja, sampai ada beberapa dosen itu, wah ini selalu ditunjuk gitu untuk maju ke depan, menyelesaikan masalah gitu. Tapi saya sempat kewalahan juga di mata kuliah kayak biologi, kimia, karena memang SMA saya nggak belajar itu gitu. Karena di SMA mungkin belajar itu cuma sekilas saja, tapi sama guru SMA dulu, seingat saya itu nggak boleh masuk gitu pelajarannya, biologi sama kimia. Jadi kamu belajar di perpus aja gitu, belajar untuk olimpiade fisika, bawa nama sekolah gitu dulu SMA. Ya, pada dasarnya berarti Mas Kevin ini atau Mas Alvin ini lebih proper ke fisika daripada mata pelajaran yang lain dari SMA. Jadi khususnya fisika begitu ya Mas? Iya, benar banget. Ya, Mas. Ini ada pengajian nih di sini, masih kedengeran nggak? Nggak terlalu. Kira-kira nggak apa-apa ya? Nggak terlalu kedengeran kok. Masih aman. Jadi Mas, kan udah masuk nih kan, sempat juga masuk HMJ. Terus Mas tuh bisa cerita dapat beasiswa ke India itu gimana Mas? Apa nyoba-nyoba kayak beasiswa LPDP yang kemarin pernah ada atau gimana? Iseng-iseng berhadiah gitu mungkin Mas? Sebenarnya sih dibilang nggak bisa dibilang iseng sih ya kalau aku, karena semua itu udah terplanning jangka panjang sih sebenarnya. Itu lebih ke dari begitu. Sebenarnya dulu sebelum aku masuk di Benang itu sempat diterima di beberapa kampus. Salah satunya ada di Malaysia, itu SMA dulu diterima di Malaysia. Itu nama kampusnya MSU, Management Science University, jurusannya IT waktu itu. Jadi dapat beasiswa 25%. Tapi saya tolak waktu itu. Ya udah, nggak dulu lah gitu, karena belum siap. Itu SMA dulu, ya beruntungan aja nih Wardah dulu waktu SMA. Ranking pertama kelulusan. Jadi ranking pertama kelulusan itu totalin dari nilai UN sama nilai rapor kan. Jadi dapat ranking pertama. Kita 2 orang yang ranking pertama. Itu saya sama cewek gitu, sama persis nilainya. Cuman dia menangnya di nilai rapor, saya di nilai UN. Itu termotivasi nih, pengen banget dapat kampus yang bagus, akhirnya belajar, nilainya bagus. Alhamdulillah, salah satunya di Malaysia itu, kemudian ada di Politeknik Altek atau Chevron di Riau, itu dapat undangan juga. Kemudian itu diterima di Universitas Negeri Lampung, jurusan Teknik Geofisika. Kemudian sampai lupa kan dulu waktu SMA itu. Akhirnya ya saya nggak kuliah dulu yang dulu, sempat kuliah sebentar di Lampung, kemudian berhenti. 2014-nya baru masuk di UIN Malang gitu. Kemudian dari atas latar belakang cerita itu tadi, akhirnya saya mulai ini, kenapa sih saya nggak ambil yang luar negeri gitu. Terus juga ayah itu pengen anaknya kuliah di luar negeri gitu. Jadi dari dulu tuh pengen. Jadi sempat survei. Kalau saya di Riau itu kan deket sama Malaysia ya, deket banget. Iya. Jadi sempat survei dulu. Ayah waktu tamat SMA itu sempat survei kampus apa gitu yang bagus di Malaysia. Tapi saya belum siap. Nggak dulu lah, aku bilang. Belum siap nih bahasa Inggrisnya. Jadi akhirnya kita
memutuskan kuliah di Indonesia aja S1 gitu. Sehingga dari situ saya putuskan ini harus persiapan jangka panjang supaya bisa S2 nanti di luar negeri gitu. Barulah mulai ceritanya dari situ. Jadi sebenarnya kalau keluar negeri itu kan, kalau kita cerita luar negeri, persiapannya kan banyak ya sebenarnya. Yeah. Bukan cuma kita daftar terus keterima kan, beda sama yang Indonesia kan. Kita daftar terus keterima. Salah satunya apa sih yang Wardah sering dengar itu pasti TOEFL gitu kan. Kemudian kalau bahasa kalau yang sekarang itu yang paling dibutuhin IELTS. Kemudian banyak ya sertifikat bahasa Inggris lain. Dan juga kita harus punya pengalaman sih sebenarnya. Kalau saya lebih ke pengalamannya. Pengalaman kita pernah ikut kegiatan di luar negeri. Kemudian juga lebih ke keilmuan kita sudah dikembangkan semana gitu, itu juga pengaruh gitu. Itu sih kayaknya. Jadi bukan cuma cari lotre gitu istilahnya, tapi dipersiapkan dari sebelum masuk kuliah gitu, udah dipersiapkan. Untuk persiapan sendiri nih Mas udah mikir kalau ambil di luar negeri kan udah lama banget ya. Nah itu tuh Mas ikut kayak bimbingan les bahasa Inggris atau gimana, atau emang otodidak dulu sendiri? Kalau untuk sekarang sih gimana ya jelasin itu, saya sempat namanya kalau belajar bahasa Inggrisnya nggak pernah ikut satu tempat sih, cuman selalu coba-coba di mana aja gitu, coba belajarnya semuanya dipelajari gitu, apa yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris kita pelajari gitu. Mungkin dari film, saya suka nonton film bahasa Inggris, dengerin musik, kemudian juga ya sempat kursus di beberapa lembaga juga di kampung Inggris, kan banyak ya di kampung Inggris itu banyak lembaga bahasa Inggris gitu. Tapi intinya dulu itu kalau lihat niatnya, yang jelas pertama sekali itu saya kan punya keluarga di Malaysia. Itu udah domisili di sana udah lama gitu. Jadi waktu kecil-kecil dulu tuh pengen banget ke sana, lihat ngunjungin keluarga gitu kan, juga keluar negeri kan, kita pengen jalan-jalan, main, silaturahim. Akhirnya, tapi saya dalam hati tuh gimana saya keluar negeri tapi nggak membebankan orang tua gitu kan. Kalau kita lihat kan biaya gitu kan, saya tuh laki-laki dididik dari dulu tuh sama orang tua gimana kita harus mandiri gitu, apalagi laki-laki harus mandiri, kita harus belajar cari uang itu gimana, kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita ambil gitu. Sampai saya kuliah itu sambil jualan kadang dulu, sambil ya kerja juga. Jadi semuanya kita latihan waktu kuliah dulu, semuanya dicoba, jualan apapun itu dicoba. Nah sehingga saya punya prinsip dulu pengen ke luar negeri, terutama dengan keluarga di Malaysia itu. Tapi kesempatan tahun 2016 saya ikut pertukaran pelajar namanya Asia Student Summit, itu di Malaysia. Nah itu dibiayai dari kampus, jadi waktu itu dibiayai dari kampus. Ya alhamdulillah, sebenarnya sih nggak ada gitu program itu, tapi saya daftar sendiri pribadi, kemudian majukan proposal dan alhamdulillah diterima gitu waktu itu. Terus ceritanya nggak sampai di situ, setelah di situ ngobrol-ngobrol kan, kita punya teman yang lain nih. Kebetulan waktu itu Asia Student Summit itu banyak dari negara lain juga kan, namanya Asia. Jadi saya punya teman itu anak UI, kemudian anak ada ITB, ada yang lain kan. Mereka pada dasarnya backgroundnya mereka udah hebat-hebat, pinter-pinter, kemudian punya hobi yang aneh sih. Hobinya itu sering suka keluar negeri gitu, jalan-jalan, kemudian belajar culture-nya, kemudian kenal orang baru, sehingga dia punya motivasi ingin belajar lagi gitu. Sampai terus kalau kita kan peribahasanya jangan cuma jago di kandang lah gitu kan. Tapi gimana kita supaya di luar kita juga ada
ada pengaruh, ada juga kita bisa memberikan sesuatu gitu. Nah, jadi kalau kamu sekali keluar negeri, waktu itu dia bilang, maka akan ada hasrat untuk keluar negeri lagi, kemudian bakal ada kesempatan-kesempatan lain yang datang gitu. Waktu itu 2016. Ternyata terbukti pada tahun berikutnya 2017 itu saya dapat kesempatan Winter School of Astronomy and Astrophysics itu di India tahun 2017. Itu udah berangkat ke India dulu tahun 2017. Nah, entah kenapa sekarang dapat beasiswanya lagi di India, S2-nya gitu. Jadi perjalanan ke luar negeri sebenarnya masih ada yang lain, tapi kurang lebih garis besarnya itu. Jadi mulai dibangun sih waktu itu, dari situ mulai bikin kurikulum kita, jadi menyusun kan. Kira-kira ini aku harus ikut kegiatan apa aja supaya bagus, dan kemudian untuk apply beasiswa kita punya nilai plus gitu kan. Jadi gitu. Apa yang ini pas ke India itu di tempat yang sama Mas kuliah sekarang? Tempat yang dulu Mas kunjungin pas 2017 itu apa tempat yang sama yang Mas kuliah sekarang ini? Enggak sih, sebenarnya beda banget, beda jauh tempatnya. Ibaratnya kalau Indonesia itu mungkin kita di Malang, saya acara dulu di Malang, tapi sekarang keterimanya di Jakarta gitu. Masih jauh banget lokasinya. Dan sebenarnya dibilang ada, kalau kita cocok logi ya, nggak ada hubungannya sih, tapi nggak tahu aja. Hanya waktu itu gimana ya, buka, terus saya apply, itu pas. Kebetulan saya juga masih penasaran gitu sama India. Jadi karena waktu itu petualangannya belum selesai kan, jadi pengen diterusin lah, pengen ada beberapa tempat itu belum dikunjungi, jadi pengen juga. Maaf nih Mas sebelumnya, Mas sekarang lagi di mana? Di India atau lagi di Indonesia? Sekarang sih masih di Indonesia ini, Insya Allah bulan depan berangkat. Ini tadi baru ada kabar hari ini. Tadi saya udah majuin visa, jadi udah bisa diproses. Jadi Insya Allah bulan depan untuk keberangkatannya. Gitu. Sementara ini kita masih kuliah daring. Sama nggak sih Mas sistem perkuliahannya sama di Indonesia atau di India? Nah, ini menarik ini sebenarnya sistem perkuliahan. Di sana itu lebih apa ya? Kalau bahasa Jawanya lebih ngoyo kalau di India itu. Kenapa tuh Mas? Di sana 1 jam pelajaran itu 1 jam. 1 SKS itu 1 jam. Oh. Jadi kalau sekarang saya ngambilnya 19 SKS, jadi 19 jam gitu. Kemudian selain mata kuliah yang wajib, selain mata kuliah yang normal 19 jam itu, ada lagi namanya kelas tutorial gitu. Ada kelas tutorial, mungkin kayak di kita kelas praktek lah ya, praktikum gitu ya. Oh, praktikum. Nah ini walaupun online tetap ada, diagendakan tetap ada. Itu tiap mata kuliah itu ada. Yang biasanya mata kuliah 3 SKS itu ada tutorialnya. Masih kayak video gitu atau udah ada aplikasi khusus buat nyoba-nyoba? Atau malah disuruh nyoba dengan alat sendiri di rumah? Kalau dari kampus itu ada sih aplikasinya sendiri. Kemudian juga kalau untuk praktikumnya, kayak aku kan ngambilnya lingkungan kan sekarang, studi tentang lingkungan. Jadi ada beberapa itu kita harus sentuhan dengan lingkungan di sini gitu kan. Jadi kita fenomena di sini kita laporkan, kemudian nanti kita bikin laporan sendiri, praktikum sendiri gitu. Tapi tetap nyesuaiin prosedur yang ada gitu. Nah, ada nggak sih tips and trick buat adik-adik Masnya yang di bawah yang mau ambil beasiswa ke luar negeri juga? Sebenarnya tips itu banyak banget tips and trick itu. Tapi kalau yang kita tahu, kalau kuliah di luar negeri itu kan
nggak semua orang mental kita harus kuat juga gitu. Karena pertama jelas culture-nya udah beda. Jangankan luar negeri ya, kita dari beda provinsi aja kadang udah beda kan. Saya syukur di Jawa Timur itu, di Malang itu orangnya ramah-ramah kan, enak ya. Tapi belum tentu kalau kita ke daerah yang lebih keras gitu, itu kan agak sulit ya. Nah jadi tips and triknya, pertama itu kalau memang punya keinginan, itu dulu sih yang paling pertama itu keinginan dulu harus dikuatkan, dimatangkan. Apalagi kalau cowok ya, misalnya cowok, gak usah pelin-pelan gitu, kalau sekali kita punya keinginan itu terus lakuin terus. Kalau saya pada prinsipnya ya gagal itu hal biasa gitu, gagal itu harus dialami gitu, malah santai aja kalau gagal, santai kita ambil pelajaran gitu, gagal kita ambil pelajarannya, coba lagi apa kira-kira yang perlu kita tingkatkan, apa kira-kira kita ambil pelajaran. Tapi kalau cita-cita kita pengen di luar negeri, coba terus, dan kita harus tahu, siapkan bahan-bahannya sejak dini. Misalnya sekarang nih semester berapa nih Wardah? Semester 3 ya berarti ya? Iya, semester 3. Semester 3 itu masih panjang kan? Masih panjang perjalanannya. Bisa mulai dibangun dari apa kira-kira hal yang perlu ditingkatkan bahasa Inggris misalnya. Tes bahasa Inggris, tes TOEFL-nya berapa. Kalau punya kemampuan lebih bisa coba IELTS. Saya punya koneksi itu banyak sih sekarang. Kebetulan sekarang gabung di PPI India itu sebagai koordinator, langsung di koordinator bagian kajian strategis. Jadi ada anggota komisi. Kemudian di PPI Dunia itu lebih banyak akses kita. Jadi PPI Dunia kumpulan dari beberapa PPI, semua PPI di seluruh dunia gitu. Jadi saya wakil ketua komisi energi di PPI Dunia. Jadi ada ketuanya itu sekarang dia kuliah di Polandia. Kemudian ada beberapa anggota komisi kita yang di China, di Perancis, kemudian di Australia. Jadi saling sebar dari seluruh dunia. Nah dari situ aja backgroundnya mereka udah beda-beda, mata kuliahnya beda-beda. Kemudian kita bisa sharing semua. Kesulitannya juga ada masing-masing. Tips and triknya yang jelas pertama tadi percaya diri itu perlu dibangun. Kemudian keyakinan itu ya, maksud saya keyakinan yang pertama itu yakin kalau kamu bisa gitu kuliah di luar negeri, yakin kalau kamu bisa. Yang kedua itu persiapkan persyaratannya semua. Persyaratan itu kan ada banyak ya, kalau dibilang banyak banget emang banyak banget, tapi kalau dicicil dari dulu itu bisa harusnya. Apalagi kayak Wardah masih semester 3, teman-teman yang lain masih maba ya, itu bisa dari awal persiapkan targetnya. Mungkin mau tembak beasiswa apa, beasiswa itu kan banyak, tergantung kita mau tembaknya yang kemana. Ada yang full, ada yang parsial, ada yang full scholarship, ada yang parsial scholarship. Kemudian jenis-jenisnya juga beda, cakupannya juga beda. Jadi target beasiswanya itu juga perlu. Jadi kita punya target, ukurannya jelas, lalu persiapkan, terus jalani. Dan jangan lupa sisi yang lain yang perlu ditingkatkan itu kayak pengalaman organisasi itu perlu, track recordnya perlu, kemudian juga pernah keluar negeri itu juga poin plus sebenarnya, karena orang bakal lihat ini orang ini udah biasa gitu keluar negeri, jadi dia nggak bakal ada masalah lah gitu. Tapi maksud saya itu bukan poin intinya, tapi ada tambahan. Iya, ada tambahan gitu. Itu mungkin ada yang terlewatkan, nanti bisa sharing lagi. Karena kalau cerita beasiswa ini kita banyak banget gitu, dari A sampai Z, nggak bisa selesai gitu, bakal banyak banget. Saya juga sebelum apply yang ini kan, sekarang yang saya dapat ini banyak gitu, saya belajar yang lain, beasiswa yang lain juga, sampai akhirnya yakin kepilihan yang ini gitu. Dan alhamdulillahnya dapat sekarang udah masuk di ya. Apa nama universitasnya, Wardah lupa. Nalanda University. Jadi itu tuh kampus lebih culturalnya, lebih kebudayanya kuat, kemudian juga
dia punya nilai historisnya tinggi, jadi saya coba ambil situ gitu. Kalau boleh tahu beasiswa sekarang yang Mas pegang ini beasiswa dari apa? Oke, sekarang kita masuk ya. Nama beasiswanya itu ASEAN Scholarship. ASEAN Scholarship. Jadi ASEAN Scholarship itu jenis beasiswanya itu full funded kalau kita bicara bahasa beasiswa. Full funded. Itu mulai dari penerbangan kita dari Indonesia ke Indianya, kemudian tempat tinggal saya di sana nanti, kemudian uang sekolah semuanya sampai lulus, lalu dibayarkan juga dapat juga uang saku per bulan. Uang saku per bulan itu kayak biaya kehidupan gitu. Apa beda? Iya, biaya kehidupan lah, taruhlah gitu. Bisa aja uang saku dikasih uang. Itu ada nominalnya, nominal tetapnya lah tiap bulannya. Dan lumayan sebenarnya, lumayan banget udah. Jadi kita udah nggak perlu pikir hal lain, tinggal belajar aja. Gitu. Bisa nggak sih Mas? Di sana belajarnya berarti pakai bahasa Inggris, bukan bahasa India. Oh, jadi kalau di India itu, setahu saya dulu 2017 saya ke sana itu kan dulu, itu mereka dari S1 itu kurikulum kampusnya semua bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Inggris itu kan bahasa utama gitu di India udah. Jadi untuk mahasiswa semuanya bahasa Inggris. S1 itu udah bahasa Inggris, apalagi untuk kampus yang S2. Kalau saya ini kan kampus S2 kan, jadi itu udah full semua bahasa Inggris, nggak ada sama sekali bahasa ininya. Terus juga rata-rata pengajarnya itu profesor-profesor saya sekarang itu lulusan dari UK, lulusan dari Amerika. Jadi memang mereka yang sudah fasih bahasa Inggrisnya udah bagus banget lah kan gitu. Jadi bukan lagi kayak sistem pendidikan di Indonesia lagi ya Mas ya, karena ngerasanya kayak beda banget. Iya sih, kalau kita lihat di Indonesia sebenarnya kan kalau kita apa ya, kalau dari pendidikan kita kan nggak kalah sebenarnya, bagus, udah bagus Indonesia. Bahkan ada beberapa poin yang kita unggul gitu. Contohnya kita bisa menguasai beberapa bidang ya kan. Tapi kalau orang luar negeri kan paling cuma satu bidang gitu. Karena saking rajinnya ya orang Indonesia, semuanya pengen dikerjain sendiri gitu. Jadi itu kita ya bagus. Berarti kita banyak bisanya gitu. Oke Mas, kan udah daring. Plus minusnya kuliah di luar negeri kayak maksudnya perbedaannya gitu yang Mas benar-benar rasain dari pengalaman diri sendiri. Yang paling dirasain itu yang jelas memang sekarang kan beda ya. Kalau kemarin itu saya kuliahnya S1, sekarang S2. Sekarang jelas belajarnya lebih dalam lagi. Kemudian secara garis besar itu kemudian apa ya? Jelas kalau di India itu mereka diskusinya lebih aktif, jujur. Di kelas itu, dulu saya S1 itu lumayan aktif loh di kelas. Lumayan aktif, lumayan sering tanya, lumayan sering maju ke depan. Tapi ternyata masih kalah sama orang India yang sangat aktif. Mereka itu benar-benar, hidup banget di kelas. Bahkan banyak materi-materi belum diajarkan, itu udah tahu duluan gitu. Jadi udah, kalau kita lihat sistem pendidikan, jujur kita masih gimana ya, masih sulit ya untuk bersaing di situ, terutama pendidikan yang di kelas itu bagaimana antusiasnya teman-teman ketika belajar, ketika profesornya datang. Jadi kalau saya mungkin di posisinya profesor gitu, saya kan juga ngajar nih sekarang, lagi ngajar di homeschooling tapi masih daring. Nah, jadi kadang kita kan sering kalau kita ngajar kan pasti ada sesuatu kayak ini kok siswanya diam aja gitu kan. Iya. Jadi kayak timbal baliknya, nah gitu. Tapi kalau di India hampir nggak pernah hal itu terjadi gitu. Itu benar-benar justru jadi dosen itu kewalahan mungkin di India.
Karena siswa tanya terus, kemudian kalau kita dosen salah dikit aja langsung di komen lagi, langsung apa ya, aktif banget lah, kritis ya kalau bahasa ininya, kritis lah, kritis juga. Jadi sebelum memulai itu udah persiapan semua, dan saya nggak tahu mungkin karena ini daring atau apa, jadi sebelum kita pelajari itu rata-rata dosen tuh udah kasih ini nanti bakal maju kelas materinya ini gitu, kemudian juga bakal misalnya dari minggu sebelumnya kita wajib baca gitu. Kayak saya nih ada mata kuliah itu RSGIS, pernah dengar ya kalau anak biofisika. Itu belajar tentang pemetaan, tentang sistem informasi geografis. Jadi sebelum belajar itu kita dikasih dulu reading materialnya buat minggu depan. Jadi minggu depan nih kita bakal materi ini, kamu baca ini gitu. Jadi nanti kita bakal discuss. Nanti saya bakal tanya random gitu. Siapa aja kalian harus persiapan gitu. Istilahnya ada pretest bukan sih, kayak memastikan para mahasiswanya udah belajar dulu apa belum. Iya benar, itu sih memastikan, tapi kayaknya nggak perlu dipastiin sih, karena kita lihat mereka di sana udah antusias banget lah dari pelajaran itu. Ngerasa paling kecil nggak sih Mas, kan biasanya kalau udah keluar kandang gitu kan, ketemu dunia yang baru, ternyata aku ya emang di kandangku tuh aku bagus, aku juara 1, aku yang paling pintar gitu. Terus keluar ke lingkungan yang baru, ternyata aku belum cukup. Nah, ya ada sih, ada perasaan gitu untuk di beberapa sisi gitu. Jadi kalau kita lihat aspek-aspek yang lain, pertama saya kan masuknya lintas disiplin nih kalau kuliahnya. Jadi juga apa ya, ada beberapa itu yang ketinggalan, tapi kita nggak bisa minder juga karena kita juga punya kelebihan gitu kan. Ada beberapa yang mereka belum tahu, tapi kita tahu. Contohnya kemarin saya ada berikan beberapa tutorial gitu, cara penggunaan beberapa aplikasi gitu yang mereka belum pernah, tapi juga kita udah, kemudian ketika dosen tanya kita udah siap gitu. Ada beberapa materi. Nah besok juga ada, besok di PPI India saya kebetulan disuruh ngisi untuk materi latex, jadi untuk mereka kan masih baru gitu katanya. Tapi kalau kita di UIN Malang terutama fisika teori itu udah harus belajar lah latex dulu kan. Untungnya ada background itu, jadi kita punya hal-hal yang bisa kita gunakan, hal-hal yang bisa kita unggulkan. Nah itu bisa kita kelihatan bahwa mahasiswa Indonesia, apalagi mahasiswa UIN Malang, ternyata punya kelebihan sendiri yang unik gitu kan daripada yang lain. Apa bisa dibilang Mas ini satu langkah lebih maju di teknologi daripada mahasiswa asli India atau? Enggak, jauh. Enggak, kalau teknologi enggak, karena India itu bagus-bagus banget teknologinya. Cuman yang saya maksud karena di kita kuliah itu kan lintas disiplinnya kan beda-beda. Ada yang dari jurusan lain, jurusan macam-macam kan. Nah mungkin yang saya udah pelajari aja gitu, saya udah pernah pelajarin, tapi mereka belum. Ada juga yang kalau Indonesia itu biasanya kan sering diskusi ya gitu. Nah mungkin dari diskusi itu melahirkan pemikiran-pemikiran yang baru, yang segar, mungkin di situ. Jadi ketika kita ditanyain ide-ide yang unik, kreatif, nah mahasiswa Indonesia tuh mungkin di situ. Nah, banyak kreatif, inovatif gitu. Mau tanya mungkin bisa budaya Mas cocok sama makanan sana, belum bisa. Pengennya nanya itu, tapi belum bisa. Bisa, karena... Oh iya, kan udah pernah ke sana. Bisa sih, Gimana? Udah pernah ke sana. Dulu tuh kurang lebih nggak sampai 1 bulan. Cuma di sana itu saya susah waktu itu cari nasi. Jadi cari nasi itu susah banget. Jadi yang sering itu kan kita makan roti tahu ya, roti yang dibakar itu namanya roti cane kalau bahasa. Cane. Nah makan itu kemudian pakai gulai, kemudian pakai sana tuh kari-kari semua loh makanannya. Tapi waktu itu syukurnya makanannya di hotel kan masih aman gitu. Jadi kalau orang-orang kan biasa pada takut makan di India ya. Iya. Jadi
Jadi saya selalu cari tempat makan yang steril lah, yang bersih juga. Kan pasti ada tuh pilihan-pilihan. Jadi kita makan di hotel itu banyak pilihan-pilihannya. Beda nggak sih Mas gulainya? Seminggu waktu itu. Iya. Beda. Lebih kerasa rempahnya lah di sana. Kelihatannya lebih kental. Lebih kental rempahnya, kemudian juga apa ya? Itu loh. No. Apa namanya? Jadi kalau kita bilang aromanya itu beda banget. Rempah-rempahnya itu bawang bombay itu terus ada itu biasanya. Lalu kan ada kan bawang yang besar-besar itu. Terus makannya kalau kita kan gula itu pakai nasi ya. Kalau di sana kan pakai nasi juga beda. Karena itu saya susah waktu itu benar-benar baru sekali itu makan nasi itu pas di restoran sama di mana ya? Oh, waktu itu ada acara buffet malam itu kita pindah ke lokasi lain. Jadi itu agak lumayan lah. Ada nasinya agak bisa panjang-panjang gitu. Nasi biryani kalau namanya. Itu teksturnya lebih agak panjang-panjang. Tapi masih beda sama nasi. Panjang-panjang. Lebih tetap aja lah pokoknya nggak cocok sama lidah ya. Akhirnya saya susah cari makan di situ. Kan baru ya, jadi belum, terus juga cuma sebentar gitu. Ya, internet tuh. Ada Indomie nggak Mas? Indomie dan yang itunya. Indomie itu, saya nggak survei sih waktu itu, nggak sempat ke mana. Mungkin ada di apa ya? Belum waktu itu nggak sempat ke supermarket yang besar gitu. Biasanya kalau makanan luar yang impor gitu kan di supermarket yang besar kan kalau di luar negeri. Yeah. Waktu itu belum ke sana. Mungkin ada, harusnya sih ada ya. Sampai Afrika kok udah ada ya. Nanti ini Mas di Snap nemu Indomie di India. Oh ada ya? Enggak, nanti Mas Kevin cari di India di supermarket terus. Oh gitu. Oke, bisa. Tag HMJ ya Mas ya, nanti di repost. Oke, siap. Udah follow IG ku belum? HMJ belum ya? Enggak tahu malah. Tahu Mas Kevin ya udah namanya Mas Kevin doang. Dikasih nomornya terus ngechat, "Mas mau nggak ikut podcast?" Oh iya mau, oke. Gitu doang. Udah bener-bener nggak tahu Mas Kevin siapa di angkatan berapa. Oh gitu ya. Mungkin kita perlu ini sendiri, aku kan belum persiapan ini kan, istilahnya dadak banget lah juga. Mungkin sharing-sharing gini dulu. Nanti kita mungkin ada discuss tentang detailnya. Bentar. Apa itu? Ini enggak, ini kan ini spesial yang jadi kayak gini nggak sih gulainya? Aku juga punya kenalan orang India soalnya. Oh, iya banyak waktu itu banyak banget gulainya. Aku tuh sampai bingung, setiap hari kok ada menu baru terus gitu di sana. Kelihatannya kayak enak banget. Oh iya, ada enak sih. Memang kalau masalah enaknya, enak banget masakannya, enak. Kan cuma namanya nggak sama nasi ya. Kalau Indonesia itu kan, mungkin kalau ada nasi pasti, udah nasi itu sih kayaknya. Nggak ada. Gulanya enak semua. Nggak ada sapi juga Mas. Nah iya, sapi ada cuman nggak boleh dimakan kan ya? Nggak boleh. Jadi di sana itu, sama kayak Bali kan? Bali. Ya. Tapi di Bali masih ada. Ini kayaknya asik deh kalau kita bakal ngobrol scholarship panjang lebar gitu kan, karena sekilas gini kan lebih ke mungkin ngobrol scholarship, culture, kemudian ngobrol apa ya, banyak sih saya mau cerita pengalaman dulu itu gimana, susah-susahnya, terus senang-senangnya, sampai dapet. Jadi sekarang alhamdulillah lah udah
udah sampai ke tahap ini gitu. Tapi masih banyak lagi yang mau dicapai gitu. Banyak lagi yang mau dicapai, belum lagi program kerja sekarang ini selama setahun ini padat banget gitu kan juga. Jadi bakal cerita-cerita, terus juga mungkin bakal beberapa waktu nanti kita bakal ketemu karena saya bakal ngisi materi tentang energi di beberapa pertemuan, karena ya lagi tahun ke depan ini bakal padat nih Wardah. Jadi asik sih kayaknya kalau bakal ini diteruskan terus podcastnya. Bakal terus kok Mas, nggak tahu sih. Ini soalnya udah podcast terakhir di zaman War biasanya kan. HMJ sekarang cuma sampai bulan November, jadi cuma 2 episode. Nggak tahu nanti diterusin apa enggak sama HMJ yang selanjutnya. Harus. Udah mulai kan? Saya kalau nggak diterusin. Harus ya Mas ya? Iya. Harus bisa. Terus ini juga Mas, apa ya? Teman-teman kan perlu gambaran dari luar kan? Iya. Apa namanya? Membuka wawasan gimana supaya kita nggak berpikir di situ aja gitu kan? Iya benar. Mas, kalau Wardah bilang lulus tepat waktu itu bukan hal utama, tapi lulus pada waktunya itu gimana sih? Pokoknya kayak lulus tepat waktu itu bukan. Gimana? Soalnya ada pernah dikasih tahu sama teman Wardah kayak nggak ngapain lulus IPK bagus tapi kamu nggak paham sama materi. Karena kalau Wardah lihat di sini nggak tepat 4 tahun juga sih. Sebenarnya saya tuh ngincer itu lulus 5 tahun tuh Wardah. Pengen banget. Kok ngincer 5 tahun? Karena fisika teori tahu nggak bisa, kalau 4 tahun itu saya udah bukan pesimis ya, karena fisika teori tahu sendiri sulit. Kemudian saya waktu itu mutusin buat ngambil skripsi itu black hole, lubang hitam. Jadi itu harus belajar banget dari awal lagi, bener-bener kosong. Ada cuma gambaran dari segi perhitungan itu belum. Jadi tapi pengen menghitung black hole gitu dulu. Jadi target itu setahun, ternyata ngaret jadi 2 tahun ya. Jadi skripsi itu 2 tahun. Sebenarnya 3,5 tahun itu saya udah selesai kuliahnya. Jadi selesai kuliah itu 3,5 tahun, tinggal semester 8 itu tinggal skripsi aja aslinya. Dengan IPK ya cukup lah. IPK itu kalau bisa, kalau mau aman ya, keluar negeri itu 3,25. Kalau kamu nggak pinter-pinter banget lah ya, kayak aku lah istilahnya. Aku kan nggak pinter, tapi ya istilahnya pokoknya datang kuliah, kemudian ada target pengen keluar negeri, amankan aja IPK 3,25 gitu. 3,25 sudah bagus. Jadi kayak ASEAN Scholarship ini juga kemarin minta 3,25. Terus sempat waktu itu mereka wawancarai aku kan. Waktu itu wawancaranya, interviewnya 1 jaman lah. Profesornya itu dia tanya, kenapa nih lulusnya lama banget gitu katanya. Oh iya Prof, waktu itu aku ini fokus bilang kan, penelitian ini kemudian masih sulit. Oh ya, apakah ini masalah? Aku tanya balik kan. Oh enggak masalah katanya. Yang penting kamu menguasai apa yang ini. Kemudian juga dia tanya di interview itu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang fisika juga. Ada sih waktu itu aku masih ingat itu. What is the formula of ideal gas? Kan dia tanya gas ideal. Jadi aku waktu itu untung aja bisa jawab gitu, masih ingat. Jadi hukum gas ideal, PV sama dengan nRT kan. Ada tekanan, kemudian volume, kemudian ada ada konstantanya, lalu ada juga temperatur. Jadi bisa jelasin di situ. Jadi asik di situ. Dan kalau mau bisa materi itu sebenarnya nggak cukup di kuliah aja. Tapi kalau bisa nyambi lah, kalau teman-teman yang masih kuliah itu nyambi ngajar les, kursus gitu nah itu lebih cepat gitu. Atau bikin study club sama teman-teman. Nah, kemudian belajar bareng. Saya dulu banyak belajarnya malah di situ daripada di kelas. Di kelas itu kayak waktu kita diskusi sama dosen, mungkin kita ada masalah, kita diskusi, kemudian atau dengerin mungkin materi baru, tapi kan secara garis besar ya, nggak semua orang bisa nangkep apa yang dijelasin dosen kan.
malah mungkin punya metode yang lain dalam belajar gitu. Jujur ya Mas ya, Jadi, Wardah itu bukan tipikal orang penghafal rumus, tapi ketika oke. interview atau apa ntar ditanyain rumus begitu kan Wardah bakal blank, karena Wardah itu tipikal orang yang menjawab pertanyaan dari soal. Jadi soalnya kalau begini baru bisa muncul oh iya pakai rumus ini gitu. Kalau tiba-tiba ditanyain rumusnya hukum Kirchhoff apa seumpamanya, nah itu kan nggak bisa. Itu ada tips dari Mas gak sih? Mas Sebenarnya it's okay sih mau pakai apa aja, penting bisa jelasin maknanya sebenarnya itu. Bentar. Ini bisa di pause bentar gak Wardah? kenapa? Bateraiku tinggal 1% nih. What? Oh, Bentar ya. Boleh nggak kalau sambil pegang gini, nggak apa-apa ya? sih nggak apa-apa. Udah jelas ya? Udah Wardah lanjutin voting. Oke. Sorry. Nah, emang kalau bener-bener Nah, jadi gitu. Tadi sampai di mana ya tadi? nggak Oke. Jadi kalau Wardah, kenapa? nggak tahu. Apa sih? Jadi kalau misalnya nggak hafal rumus, itu nggak masalah. Yang penting tahu konsepnya. Jadi kalau dulu saya juga bukan tipe penghafal kok. Kan saya udah bilang kalau dulu itu nggak bisa biologi, nggak bisa kimia itu kan biologi juga menghafal kan. Jadi emang fokusnya dari dulu fisika itu konsepnya gimana, apalagi belajar fisika yang pertama kali itu saya masih ingat belajar tentang gerak, besaran dan satuan. Itu benar-benar berulang kali sampai bosen, sampai apa ya, yang penting kita kuatin dulu dasarnya, itu paling enak kayaknya. Sekarang kalau ditanya tentang gerak, bisa nggak menjelaskan tentang gerak itu? Gerak lurus, gerak melingkar, gerak berubah beraturan, kemudian melingkar beraturan, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Jadi kalau udah bisa menjelaskan ke situ, apalagi jelasinnya ke kalau ke anak kecil lah. Jadi bikin anak kecil itu ngerti, nah berarti kita udah paham sebetulnya. Makanya orang kan pasti lebih sulit ngajar anak kecil daripada ngajar yang teman-teman sebaya atau yang lebih tua gitu kan. Berarti tingkat pemahaman kita udah levelnya udah advance gitu. Kalau udah bisa ngajarin anak SMP lah, ukurannya itu anak SMP. Jadi bisa kayak Gitu. Pak Jadi nggak Basis, perlu Pak. dihafal. Fisika itu bukan hafalan, Bu. Gimana? Berarti bisa kayak Pak Basis dong. Kan Pak Basis kalau ngajar kan bercerita, dongeng. Benar. Harus Kayak pemisahan. dongeng, harus cerita. Jadi saya tuh dulu paling Pak Basit tuh mungkin inget banget ya waktu itu. Kita tuh sering sih saya diundang Pak Basit atau apa untuk kadang kita kegiatan bareng atau apa. Bukan kegiatan bareng, cuma dimintai tolong. Mungkin minta ini isi pameran di sini gitu biasanya. Kemudian beberapa itu kalau mata kuliah lah paling aktif, kalau mata kuliahnya Pak Basit disuruh presentasi ke depan. Jadi masih ingat saya waktu itu presentasi depan itu bapaknya bilang, oh ini udah bagus ini gitu. Bagusnya karena bikin PowerPoint itu nggak usah banyak ininya, nggak usah banyak isinya, tapi poin-poinnya aja, mungkin 1, 2, baru dari situ tuh cerita di situ. Nah kalau saya sendiri kan dari basicnya teori, jadi tetap harus ada rumus gitu. Dan rumusnya juga nggak dihafal, tapi dihitung. Kalau disuruh hafal, kita nggak hafal rumus banyak banget. Mungkin hafalnya yang dasar banget kayak hukum Newton, kita hafal lah F sama dengan M dikali A, atau A sama dengan F dibagi M. Kemudian ada F sama dengan 0, ada aksi reaksi. Jadi kan banyak ya. Tapi dasarnya kita harus tahu, karena dasarnya itu kayak rumus itu kan dia ada atau dibikin untuk mempermudah kan sebenarnya. Jadi kalau konsepnya udah ada panjang lebar nih konsepnya, berarti misalnya tentang Newton panjang lebar konsepnya, langsung lah jadi 3 hukum itu gitu, hukum Newton. Padahal aslinya panjang.
Cuma kita mampu nggak jelasin rumus itu gitu kan? Kebanyakan orang kan, bukan kebanyakan orang, tapi ada yang bisa hafal rumusnya tapi nggak tahu maksud dari rumusnya itu apa sih gitu. Iya. Jadi intinya harus tahu dulu maknanya, baru hafal itu lebih bagus. Kalau menurut saya itu lebih bagus. Gitu. Tahu nggak, pernah nggak dengar energi itu bisa nggak bisa habis tapi bisa diperbarui? Pernah kan, sering ya? Iya. Itu hukum keberapa? Hukum apa? Nggak tahu. Hukum apa kira-kira? Nggak tahu kan? Ada antar cari tahu ya. Itu hukum termodinamika loh. Dikasih PR Wardani. Jadi bukan untuk Wardah aja, untuk semua yang dengar kan. Oh jadi, iya. Buat semua yang nonton. Jadi kita udah sering dengar. Gitu. Jadi jangan cuma dihafal rumusnya tapi tahu gitu. Apalagi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya tadi ada hukum Newton tentang gerak, ada hukum tentang energi. Padahal kita tahu, tapi kalau kita ditanya apa hukum termodinamika pertama, pada bingung. Cari rumus-rumus apa gitu kan. Padahal nggak semuanya rumus, padahal konsep sederhana. Apa hukum gas ideal? Langsung ingat rumus. Padahal bisa bahasa ininya. Gas ideal berarti gimana? Kita harus walaupun gas ideal itu kan nggak ada dalam kehidupan nyata kan. Kalau saya jelasin konsep panjang lebar, apalagi pakai bahasa Inggris, itu kan bakal makan waktu yang panjang lebar ya. Dan belum tentu jawabannya nanti mengerti dosennya. Dosen pasti tahu maksudnya. Belum tentu yang saya jawab tuh akhirnya sesuai dengan ini yang diharapkan dosen. Tapi kalau begitu jawab rumus, itu kan udah enak ya. Bener gitu, hukum gas ideal. Oh iya. Jadi enaknya kayak fisika, matematika atau yang menggunakan rumus itu, kita nggak kesulitan kalau ngomong. Apalagi ada angka. Iya benar. Ketika kita nggak bisa jelasin, kita bisa pakai angka gitu. Bahasanya orang matematika, orang fisika. Akhirnya Mas. Oke. Ada nggak yang mau disampaikan ke adik-adik maba atau ya ke atasnya yang sekarang lagi ya? Ke atas? Maksudnya kakak tingkatnya juga, nggak cuma maba 2020. Soalnya maba 2020 kayaknya banyak yang pengen, setahu saya udah banyak yang curhat pengen pindah jurusan. Gitu ya. Ini sih sebenarnya. Saya selama kuliah itu ya Wardah, dari dulu itu kalau nggak suka ya udah nggak suka biasanya. Terus juga sempat terjun di beberapa organisasi kan. Saya cuma ngambil apa yang saya butuhin gitu. Bukan ikut-ikut teman. Apa yang saya rasa butuh dan apa yang saya rasa mereka butuh saya gitu. Jadi itu yang saya cari dari dulu. Nah, kamu apalagi mahasiswa udah besar. Ini untuk adik-adik, untuk teman-teman. Udah tahu bagaimana cara memilih. Pilihlah mana yang kamu butuh dan kamu bisa itu belajarlah apa yang kamu butuhin sebenarnya dan kamu tuh mau jadi apa gitu. Kemudian kalau kamu punya sesuatu, coba cari tempat yang sekiranya oke lah. Kita kan nggak bisa langsung ya orang tahu bahwa kita ini bisa ini gitu, bisa sesuatu. Tapi kita awalnya dulu kita kasih dulu apa yang kita bisa. Kita kasih contoh dulu, sehingga akhirnya mereka akan pakai kita gitu kan. Itu salah satunya di situ. Jadi kalau kamu nggak bisa di kampus, mungkin kamu bisa organisasi lain di luar kampus. Mungkin di kampus ada orang lain yang udah pada tempatnya gitu, nggak usah diganggu, cari yang lain gitu. Nggak ada gunanya kita bersisi paham di situ gitu kan. Sementara kita bisa cari hal yang lain. Mungkin kamu nggak berprestasi di kampusmu, tapi berprestasi di luar, itu juga bisa. Kemudian persiapkan untuk adik-adik yang sejak kecil, sejak dini, sejak apa? Masih maba, masih semesternya masih jauh lah ya dari itu. Persiapkan sejak dini kalau pengen keluar negeri, kalau pengen kuliah di luar negeri, pengen kuliah di kampus yang favorit. Sebenarnya saya kemarin sempat kuliah di ITB S2, sempat beberapa bulan lah ini. Kemudian akhirnya mengundurkan diri dari ITB karena diterima di Nalanda, akhirnya mengundurkan diri ITB, ngambil yang di India. Jadi ITB itu cita-cita saya juga dari kecil dulu, pengen kuliah di ITB.
Tapi karena situasi juga nggak memungkinkan kan sekarang, terus juga punya kita lain, pengen kuliah di luar negeri, akhirnya kita harus memilih, mau nggak mau kita harus memilih mana yang sekiranya walaupun kita nggak tahu nanti ke depannya gimana kan, tapi kita harus memilih. Kamu laki-laki misalnya nggak usah takut kemana aja gitu, tapi kalau perempuan tetap lihat tempatnya, kemudian diskusi sama orang tua, kemudian juga tahu lingkungannya, apalagi yang muslimah kan ya, itu harus banget pilih-pilih juga tempatnya. Tapi kalau laki-laki silakan mau kemana aja, yakin, persiapkan. Faktor yang ngaruh itu lingkungan, ngaruh banget lingkunganmu, teman-temanmu, semuanya. Saya dulu suka kabur kadang dari kemana gitu, supaya dulu itu sempat di ini, kalau kita mau pemikirannya maju, kita nggak bisa di situ-situ aja gitu kan. Maka kita harus coba keluar, punya teman kampus lain, punya teman yang bukan berarti UIN nggak bagus, UIN bagus. Saya punya teman UIN tuh luar biasa semua, terutama masalah akhlak, masalah agama itu top lah, mantep itu. Jadi mereka sering ngajarin gimana sholat yang tepat 5 waktu, nggak boleh ditinggal, kemudian jamaah, banyak hal-hal lain yang luar biasa di UIN. Tapi untuk melengkapi hidup kita perlu cari hal-hal lain gitu kan, yang ada di tempat lain gitu. Nah itu yang perlu dikembangkan. Kita mau jadi apa, kejar aja terus, gak usah, jangan langsung nyerah lah, jangan langsung wah aku nggak bisa nih, ini bahasa Inggris susah gitu, wah nggak bisa ini. Sampai kapan kita mau bilang nggak bisa gitu kan? Sampai kapan kita mau nunggu keajaiban itu datang kalau nggak dikejar gitu kan? Ya, sampai sekarang juga jujur keajaiban itu ada, tapi kita nggak mungkin tiba-tiba ada keajaiban kalau kita nggak berusaha gitu. Tetap ada jalannya, sehingga manusia itu pada akhirnya juga akan melogikakan apa jalan-jalannya itu dari mana sih, kenapa kita sampai pada titik ini itu, oh ada jalannya gitu, yang udah kita usahakan dari dulu. Bikin langkah-langkah yang nyata gitu, itu yang paling penting. Bikin langkah-langkah yang nyata, mungkin kalau bahasa zaman now-nya timeline ya, bikin timeline-nya one by one, step by step itu, kemudian sampailah nanti kita pada level yang berbeda tanpa kita sadari itu, level yang berbeda. Organisasi perlu banget untuk semua teman-teman, itu perlu banget bagaimana kita memanage sesuatu. Saya juga banyak belajar dari organisasi-organisasi, kemudian juga ada peluang misalnya pertukaran pelajar, ada peluang misalnya konferensi, ada peluang seminar kemana, baik itu dalam kota, baik itu di kampus, luar kampus, kemudian bahkan ke luar negeri. Kejar terus kalau itu memang buat mendukung akademikmu atau buat mengembangkan diri. Kejar terus. Masalah jangan pikirkan hal-hal lain dulu gitu. Misalnya biasanya pada langsung ciut kan masalah dana, masalah budget gitu. Insya Allah ada solusinya. Sekarang kan banyak nih. Yang penting kita mau dulu. Nanti diskusikan. Mungkin kalau ada teman-teman nanti yang pengen ikut kegiatan apa, pengen kesulitan masalah apa gitu, bisa diskusi. Saya insya Allah open kak kalau diskusi masalah itu gitu. Jadi silakan nanti teman-teman yang pengen studi ke luar negeri, kemudian mau konsultasi masalah gimana caranya, tips and triknya, bisa. Kita bisa diskusi panjang lebar, kita bisa kupas tuntas. Yang penting tahu dulu sekarang kemampuannya kita ada di mana, lalu target kita apa, kemudian langkah-langkahnya itu dipersiapkan. Itu untuk teman-teman yang masih studi sekarang, atau yang udah lulus atau yang baru. Sementara untuk kakak-kakak tingkat itu saya nggak bisa ngomong banyak sebenarnya, karena jujur saya nggak ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Banyak senior-senior itu lebih hebat-hebat, ada teori itu sendiri, ada banyak yang di luar negeri, itu Mas Fuad, ada Mas Chandra, kemudian ada sekarang itu Mbak Rini. Itu yang saya kenal di teori. Mungkin ada beberapa yang dari peminatan yang lain, itu banyak yang luar biasa. Yang penting untuk kakak tingkat tetap merangkul adik-adiknya gitu, tetap merangkul adik-adiknya dalam artian nggak kewajiban sih sebenarnya, tapi mungkin ketika ada yang membutuhkan, terutama lebih ke ini,
sebenarnya ini komunikasi dua arah. Jadi kakak tingkat sama adik tingkat itu harus menjaga itu gitu. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba mereka datang nawarin, saya ada ini nih, gitu kan. Jadi tetap dari kitanya, dari mahasiswa yang aktif itu mau bikin apa, kemudian tinggal undang aja di list mungkin. Jadi ada siapa-siapa aja, kemudian bisa apa. Mungkin suatu saat bisa panel banyak semuanya. Bisa panel, diskusi panel semuanya yang dimana di seluruh dunia yang lagi menempuh pendidikan sekarang. Itu juga asik kayaknya kan kayak gitu. Jadi jika UIN Malang kalau bisa saya harus tetap jaga nama baiknya, terutama kita menjunjung tinggi Islam, kemudian banyak hal-hal lain yang kita udah punya nama di luar itu tetap ditingkatkan terus. Kemudian juga jangan lupa silaturahim, jangan lupa untuk kalau udah sukses lah ya, terutama bisa bikin adik-adiknya juga sukses gitu. Jadi harus tetap, karena mau nggak mau tetap alumni itu pasti berpengaruh sama jurusan kan gitu. Oke. Jadi itu pesan dari Mas Alvin atau Mas Kevin, sebagaimana yang kalian tahu. Ya, nama panggungnya Mas Kevin ya. Mungkin ada. Iya, nama panggung ya. Iya, nama panggung dia kayak artis aja Mas Kevin itu nama panggung. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita sampaikan langsung ke Mas Kevin. Kalau Mas Kevin juga jawab kayak Mas Kevin. Di tanggal 30. Oke, sudah. Nanti ini sekarang tanggal 26 Oktober 2020. Nanti launching episode 2 tanggal 30 Oktober jam 7:30. Terima kasih Mas Kevin, sampai sini dulu, nggak apa-apa kan, nanti dilanjutnya bareng-bareng. Oke. Jadi kita bisa bikin meet and greet online daring with Mas Kevin, artis. Ada nama panggung. Oke. Terima kasih ya Mas Kevin. Iya, makasih banyak ya Wardah ya. Iya. Jangan lupa IG-nya di follow guys. Namanya mana ada tadi? Udah ketemu barusan? Nih, Nuralvin Andripa. Fotonya pakai ketemu kan? Nah, itu dia. Jangan lupa di follow. Foto direktorat itu? Iya. Oke. Oh iya, ini fondasi. Ya, terima kasih ya Mas Kevin atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya sudah berbagi cerita kisahnya kepada kita semua. Sama-sama. Kita doain ya studi lancar. Amin. Tutup dulu podcast episode 2. Ketemu lagi di episode ketiga. Di episode selanjutnya. Semoga podcastnya HMG tetap jalan dan lebih banyak lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Mas Kevin. Assalamualaikum.